Sore itu saya tiba di sebuah pemakaman yang begitu hening dan terasa aura mistisnya. Hening dan sunyi. Angin yang berhembus sepoi-sepoi pun menyambut kedatangan saya, diiringi beringin-beringin besar yang bergoyang karena terhembus angin. Semakin menambah mencekam suasana saat ini. Begitu luas, bersih, hening, dan terlihat beberapa bangunan yang tersusun rapi di sini. Ya, bangunan yang menjadi penutup makam-makam di sini. Semakin dalam saya memasuki area pemakaman ini, begitu terasa keheningan dan aura mistis yang mencekam. Saya pun segera mencari-cari bangunan yang saya ingin datangi. Troloyo, begitulah banyak orang di negeri ini menyebut pemakaman ini. Makam Troloyo merupakan pemakaman bagi orang Muslim sejak zaman Majapahit. Namun, tak semua orang Islam dimakamkan di tempat ini. Kompleks pemakaman di sini cukup luas, tapi sudah berbentuk bangunan rumah. Jadi kita akan memang tidak dibolehkan untuk mengambil gambar ke dalam makam. Jadi kita hanya bisa melihatnya dari luar aja. Dari semua jumlah makam yang ada di sini, yang paling banyak dikunjungi orang peziarah adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Banyak orang dari pelosok negeri ini yang berkunjung ke sini dengan berbagai macam tujuan. Ziarah atau wisata religi itulah yang mereka kemas saat mendatangi tempat ini. Karena rasa penasaran saya pada makam Troloyo ini, akhirnya saya pun ada di sini. Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Husain Jumadil Kubro berasal dari Samarkand dan merupakan keturunan dari Ja'far Shodiq bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disinilah akhir dari kisah hidupnya berada. Beliaulah kakek dari Wali Songo yang begitu masyhur dan tersohor di negeri ini. Dari sekian banyak makam di sini, Syekh Jumadil Kubro lah yang paling ramai dikunjungi para peziarah. Entah memang karena kewaliannya ataupun ada hal lain, saya pun tidak mengerti. Puncak peziarah di makam Troloyo ini biasanya ada pada malam Jumat Legi, hari peringatan Haul Syekh Jumadil Kubro dan saat Gerebek Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di makam Troloyo di Trawulan Mojokerto. Makam Troloyo ini adalah makam yang sudah ada sejak abad 19. Jadi sejak zaman Majapahit makam itu sudah ada, tapi hanya orang-orang Islam yang punya hubungan dekat saja dengan kerajaan Majapahit yang bisa dimakamkan di sini. Salah satunya yang paling banyak dikunjungi oleh para peziarah dari masa lalu sampai sekarang adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Dan alhamdulillah nih, sekarang kita sudah ada di depan makam Syekh Jumadil Kubro. Kita udah ke dalam, cuma karena kita memang tidak boleh diharuskan mengambil gambar, jadi kita hanya ngambil tembok-tembok luarnya saja. Jadi Syekh Jumadil Kubro ini adalah dikenal sebagai kakek dari Wali Songo. Kita udah ke dalam tadi, kita juga udah masuk, kita sudah berdoa. Jadi pengunjung di sini yang datang ke sini berziarah banyak berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah untuk mencari menambah dari rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Tapi di balik itu semua kita kembalikan lagi bahwa berdoa meminta sesuatu hanya kepada Allah, bukan kepada makam atau wali siapapun. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran,
mintalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan doamu. Jadi tetap meminta doa itu, meminta sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan kepada makam-makam yang ada sekarang ini. Bahwa situs makam Troloyo ini adalah salah satu situs cagar budaya yang dilestarikan oleh negara, dan kita sebagai masyarakat milenial ya khususnya, mari sama-sama kita melestarikan cagar budaya atau situs-situs yang sudah dilindungi oleh negara. Ada hal unik di makam Troloyo ini. Jika sejumlah kubur begitu banyak dikunjungi peziarah dari berbagai pelosok negeri ini, tapi tidak bagi penduduk lokal. Ada satu makam yang begitu kental dan begitu dihormati oleh penduduk lokal, yaitu Panglima Satin. Konon menurut cerita penduduk setempat, beliau dikenal sebagai Panglima perangnya Majapahit. Saya tertegun mendengar kisah ini karena penduduk lokal di sini begitu menghormatinya. Gila, di Madul Kubro, nah itu menyebarkan Islam itu lewat sih Temanggung Jatim. Jadi makamnya ini yang Temanggung Jatim. Pentolannya itu loh, Panglima perangnya Majapahit. Terus ya, itu lewat KTP-nya Badan Islam. yang ini ya, Madul Kubro. di Madul Kubro lewat Mas Satin ini. Lewat Badan itu. Oh iya, Mas Satin ini. Yang berisi air di mlebu nang itu Badan Islam. Kan Indo biyen kene kan Majapahit kan Indo. Air agak Melayu yang Probolinggo, yang Bali itu Indo ada. Tapi yang paling banyak diziarahi dari seluruh makam yang ada di sini Makam Madul Kubro umumnya karena kalau daerah sini ini sebagai bundirnya Panglima Jatim. Ya, jadi kalau daerah bumi lah ini. Kalau dari desa Trowulan sendiri atau orang-orang Majapahit ini ke ya tuan rumah. Ya. Terlepas dari semua peristiwa sejarah yang ditutur dari banyak orang dari pemakaman Troloyo ini, ada satu hal yang harus tetap kita perhatikan dalam berziarah. Pertama, jaga adab kalian, sopan santun yang harus terjaga, dan mendoakan si ahli kubur. Bukan kita yang meminta doa pada ahli kubur, dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doamu.